Selanjutnya akan kita buktikan bahwa barisan yang diperoleh dari operasi tersebut ke barisan-barisan yang konvergen. Jadi ada dua barisan konvergen, kita operasikan menggunakan operasi-operasi yang sudah kita definisikan tersebut, itu kita bisa tahu limitnya. Nah, 3, 2, 3 ini salah satu yang menjadikan masa depan cerah ya. Jadi kalau ada barisan yang sudah ketahuan konvergen, X-nya konvergen, Y konvergen, kalau mau ngitung limitnya ini kita nggak perlu lagi delta K delta gitu, tidak perlu epsilon atau M, mencari epsilon M-nya. Kita cukup menggunakan teorema ini, teorema yang membahagiakan. Misal X adalah notasinya Xn, Y adalah Yn, keduanya adalah barisan-barisan bilangan real yang X itu konvergen ke X kecil, Y itu konvergen ke Y kecil, dan C adalah suatu bilangan. Maka barisan X ditambah Y, X dikurangi Y, X dikali Y, C dikali X, itu semuanya adalah bilangan, adalah barisan yang konvergen juga. Konvergen kemana? X ditambah Y konvergen ke X ditambah Y, X dikurangi Y konvergen ke X dikurangi Y, dan seterusnya sampai CX ini dia konvergen ke CX. Nah, cobalah kita buktikan ya. Oke, saya tampilkan garis-garis biar nggak kemana-mana, biar nggak naik-naik atau turun-turun, untuk menunjukkan bahwa limit dari Xn ditambah Yn, ini definisi X ditambah Y ya, itu adalah X ditambah Y, maka kita akan melihat ya ini dikurang ini gimana, yaitu Xn ditambah Yn dikurangi X ditambah Y itu bagaimana dia, apakah untuk suatu N lebih besar dari suatu M gitu ya, suatu K gitu misalkan, dia kurang dari epsilon. Nah, kita lihat dulu lah, jangan-jangan bisa kita otak-atik ini, kita lakukan manipulasi aljabar ke dia. Xn saya taruh di bawah saja, loh kok ada tanda centangnya, ini saya taruh di bawah saja. Ini adalah Xn dikurangi X, ini kok, kemudian ditambah dengan Yn dikurangi Y. Nah, menurut ketaksamaan segitiga kita peroleh dia adalah Xn dikurangi X ditambah Yn dikurangi Y. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu kondisi ini, kita buktikan untuk setiap epsilon positif terdapat, jadi untuk setiap epsilon positif terdapat K1, saya ambil K1 ya, K1 dia adalah bilangan asli, sedemikian sehingga semua suku-suku setelah K1 itu, jika N lebih besar dari K1 itu, maka apa? Xn dikurangi X itu kurang dari epsilon. Dari mana ini? Ini dari fakta bahwa X konvergen ke si X kecil. Maka kita peroleh seperti ini. Oke, kalau ini kan definisinya, definisi aslinya adalah seperti ini. Saya kasih warna biru. Definisi aslinya adalah seperti ini. Kalau dari definisi ini, dari fakta ini, saya mengatakan, oh kalau gitu untuk N lebih besar dari K1, kita peroleh Xn dikurangi X kurang dari 2 epsilon dong. Iya boleh. Kenapa? Karena dia kurang dari epsilon. Tadi sudah dibilang kurang dari epsilon. Padahal untuk epsilon positif, epsilon itu kurang dari 2 epsilon. Ya kita simpulkan ini benar. Kalau epsilonnya saya ganti dengan 3 epsilon, ya benar juga. Nah, atau epsilon kali 3. Nah, enggak apa-apa. Ini kayak kupu-kupu. Kalau saya ganti 10 epsilon, ya boleh saja, karena dia menurut definisi dia kurang dari epsilon. Jadi kalau kita ganti dengan kurang dari 10 epsilon, ya masih valid.
Bagaimana kalau kita ganti dia dengan epsilon per 2? Apakah masih tetap valid? Ini sepertinya entah dulu di beberapa ya, mungkin sudah pernah dibahas tentang ini. Atau saya lupa ingat di kalkulus apa di kuliah analisis real. Oke lah, saya jelaskan saja. Kalau diganti dengan epsilon per 2, kita mungkin nggak secara langsung menghalalkan ya, nggak langsung boleh. Kalau kurang dari epsilon itu ya belum tentu kurang dari epsilon per 2. Kalau sesuatu itu kurang dari 10 ya belum tentu dia kurang dari 10 per 2 yaitu 5. Boleh jadi kan dia 9 atau 8 atau 7 atau 6 gitu. Atau 6,5, 6,5, 6,573 misalkan. Tapi dalam kasus ini, dalam definisi ini kita bisa mengganti epsilon dengan epsilon per 2 karena masih berlaku. Lah kok bisa begitu? Kenapa? Ini saya jelaskan di sini dulu. Ambil air putih dulu ya, biar kalian bisa menerima kenyataan ini. Oke, jadi menurut definisi limit, kita katakan limit xn itu sama dengan n, sama dengan x jika untuk setiap epsilon positif terdapat, ini saya copy ke bawah saja lah, biar nanti kalau tinggal menghapus. Ini menurut definisi. Jika untuk setiap epsilon positif terdapat k bilangan asli sedemikian sehingga untuk n lebih besar sama dengan k, berlaku xn dikurangi x dimutlakkan kurang dari epsilon. Itu adalah definisinya. Sebenarnya kalau kita lihat simulasi, kalau kita lihat mungkin visualisasi yang pernah saya sampaikan itu kita bisa langsung begini. Kita mulai dari begini. Jadi limit xn itu adalah x, ini x-nya besar ya, x-nya besar. Maksudnya x-nya kecil, cuma lebih besar dari n karena n-nya subscript. Kita katakan limit xn adalah x jika terdapat kn, k bilangan asli, maksud saya, jika terdapat k bilangan asli sedemikian sehingga suku-suku x di kanannya k itu kurang dari epsilon, mau epsilonnya berapapun ya, mau epsilonnya berapapun selalu terdapat k yang seperti itu. Kalau mau saya ganti 0 tidak mungkin karena nilai mutlak itu tidak mungkin kurang dari 0. Wah, kalau saya ganti suatu bilangan negatif misalkan, tidak mungkin bilangan mutlak itu, bilangan yang dimutlakkan itu pasti lebih besar atau sama dengan 0 gitu. Jadi pasti ini ya positif gitu. Jadi untuk setiap, jadi mau berapapun di sini ya, si epsilon ini mau berapapun epsilon selalu ketemu k. Epsilonnya saya ganti 5, ada k. Epsilonnya saya ganti 1/100, ada k yang memenuhi itu. Kalau itu terjadi maka limitnya x adalah xn. Kalau saya ganti dia dengan epsilon per 2, apakah harus ketemu k? Harus. Kenapa? Karena tadi bilangnya untuk setiap bilangan positif yang ada di dalam kotak ini harus ketemu k. Ya. Padahal kalau epsilonnya positif, kita tahu epsilon per 2 itu juga positif. Jadi kalau tadi di kotak ini saya ganti dengan 10, atau saya ganti dengan berapa? 10 ya. Apakah harus ketemu k? Iya. Kalau saya ganti dengan 5, apakah harus ketemu k yang memenuhi? Iya, karena memang siapapun positif ya, k-nya harus ketemu begini. Kalau saya kotak ini saya isi dengan 16, apakah harus ketemu k? Iya. 8 harus ketemu k, 4 harus ketemu k, 2 dan 1 dan seterusnya. Sehingga kalau saya ngomong gini, kalau epsilonnya sama dengan 10, apakah dia harus ketemu k? Kalau ini saya ganti dengan epsilon per 2, harus. Kenapa? Karena epsilon per 2 itu kan 5 gitu. Katanya kalau yang di kotak ini 5 harus ketemu k. Kalau saya ganti dengan epsilonnya 16, apakah harus ketemu epsilon per 2? Ya iya, kan tadi katanya kalau
yang di dalam kotak ini 8 harus ketemu K. Begitu juga seterusnya ya, gambarannya seperti itu. Gambaran yang pertama tadi saya secara umum, dia epsilon per 2 itu positif, maka harus ketemu K. Gambaran yang kedua tadi saya coba-cobakan gambarannya di beberapa bilangan-bilangan. Nah, sehingga dari sini kalau limit dari xn ini adalah x, maka bisa kita katakan berarti untuk setiap epsilon positif terdapat K1 bilangan asli, sedemikian sehingga untuk n lebih besar sama dengan K1, maka jarak dari xn dikurangi x itu kurang dari epsilon per 2. Nah, pasti ketemu untuk setiap epsilon positif, pasti akan ketemu K1 bilangan asli begini, yang sedemikian sehingga dia kurang dari epsilon per 2 karena epsilon per 2 nya positif. Oke, penjelasannya seperti itu. Kalau ada yang kurang sepenuhnya paham, ya kita bisa diskusikan nanti. Di sisi lain, karena tadi ya yang dari si Y, sekarang ini fakta dari Y. Aduh, nulisnya terlalu besar ya. Ini terdapat K2 bilangan asli, sedemikian sehingga untuk n lebih besar dari K2 tadi kita peroleh si yn nya dikurangi y kurang dari epsilon per 2. Dari sini ya kita pilih saja ya, pilih K epsilon misalkan itu adalah yang lebih besar daripada si K1 dan K2 ini. Supremum atau maksimum lah dalam kasus ini, maksimum dari K1 dengan K2. Kalau K epsilon itu adalah maksimum dari K1 K2, apakah kalau yang ini saya ganti dengan K epsilon masih tetap valid? Apakah kalau K2 nya saya ganti dengan epsilon yang bawah juga tetap valid? Jawaban singkatnya ya masih tetap valid. Ya, masih tetap valid. Karena kalau misalkan ternyata yang paling besar adalah K1 ya. Jadi K1 itu lebih besar dari K2. Terus yang kedua ini berarti kan masih tetap benar karena nggak diubah sama sekali. Sedangkan untuk yang kedua ini, jika supremumnya adalah K1, berarti kan yang ini mau saya ganti dengan K1, ini K1 gitu ya. Ini K1, apakah masih tetap valid kalau kita ganti dengan K1? Masih tetap valid karena K1 itu lebih besar dari K2. Padahal di baris kedua tadi bilang jika n lebih besar dari K2 maka ini berlaku, ya kan? Padahal kita tahu kalau n itu lebih besar sama dengan K1 dan K1 lebih besar dari K2, ya masih tetap saja kalau n lebih besar dari K1 kita masih tetap punya n itu lebih besar dari K2, dan berarti implikasi ini masih benar gitu meskipun ini kita ganti dengan K1. Begitu juga jika supremumnya ternyata adalah K2, kita ganti K2 di dua-duanya ini, dua baris ini, ya masih tetap valid. Kalau kita pilih, kita lanjutkan ya. Kalau kita pilih K epsilonnya adalah supremum dari K1 K2, maka untuk setiap n, maka untuk n lebih besar dari si K epsilon tadi, si supremum dari K1 K2 tadi, kita peroleh xn ditambah yn ini kalau dikurangi dengan x ditambah y itu kurang dari sama dengan xn dikurangi x ditambah yn dikurangi y. Ini agak lompat ya, sebenarnya prosesnya adalah dari sini. Ini sama dengan kurang dari, menurut yang di baris pertama tadi dia kurang dari epsilon per 2, menurut di baris yang kedua ini tadi dia kurang dari epsilon per 2. Siapa itu? Epsilon. Jadi untuk setiap epsilon positif terdapat K epsilon dengan memilihnya caranya kayak gini tadi, sedemikian sehingga xn ditambah yn dikurangi x ditambah y kurang dari epsilon. Artinya apa? Artinya
ya si limit dari X ditambah Y adalah X ditambah Y yang kecil ini. Oke, dengan cara yang sama kita bisa membuktikan untuk yang pengurangan. Kira-kira gimana untuk perkaliannya? Apakah bisa diadopsi dengan cara yang sama? Ini masih ada ruang. Oke. Di sini ada beberapa hal yang mungkin kita adopsi atau mungkin kita review balik dulu ke teorema ini. Tadi kan di 322 kita sudah mempelajari bahwa suatu barisan bilangan real itu akan konvergen. Suatu barisan bilangan real yang konvergen itu pasti terbatas. Di sini kita tahu XY itu konvergen, maka dia pasti ya terbatas. Kita coba memanfaatkan sifat keterbatasan itu ya dari teorema. Saya kasih batas saja untuk menunjukkan XY, untuk menunjukkan X dikali Y, atau kita dalam notasi barisan kita tuliskan XN dikali YN di dalam kurung biasa ini konvergen ke XY. Yang kita lakukan, kita akan menunjukkan bahwa kita akan memeriksa kondisi XN YN dikurangi XY. Ya, seperti tadi yang di penjumlahan, kita juga periksa kondisi XN ditambah YN dikurangi X ditambah Y ya. Ini kalau kita tulis, dia adalah XN dikurangi YN dikurangi XN dikali Y gini, ditambah dengan XN dikali Y dikurangi Y. Jadi saya tambahkan ini kan 0 ya, untuk suatu alasan yang penting ya, mirip dengan yang di atas tadi, makanya nggak terlalu saya jelaskan. Manipulasinya arahnya akan seperti yang di atas tadi. Ini adalah XN. Loh, ini kok dikali Y, ini kan dikurang. Apa ini? Ini XN YN begini ya. Wah, semuanya harus digeser. XN YN dikurangi dengan XN Y ditambah XN Y dikurangi dengan XY. XY nya di atas. Di sini ada XN, ada XN, di sini ada Y, ada Y. Kita kelompokkan saja lah. X dikali YN dikurangi Y ditambah yang di sini ada Y, XN dikurangi X dikali Y. Kalau kita keluarkan, dia menjadi XN dikali dengan YN dikurangi Y ditambah XN dikurangi X dikali dengan mutlak Y begini. Oke, setelah kita peroleh begini, kita mau ngapain? Kan tadi menurut 322 kalau X itu konvergen pasti dia terbatas. Artinya kalau terbatas ada, tulis dulu ya, karena X konvergen makanya ini karena dia terbatas, maka terdapat M1 positif sedemikian sehingga si XN ini kurang dari M1 untuk setiap bilangan asli M, bilangan asli N. Kenapa kok ada satunya? Curiga ya. Biasanya kalau ada K1, ada K2, nanti ada K, ada M1, nanti ada M gitu. Nah, terus ini berlaku untuk semua bilangan asli N. Kita definisikan si M.2 sama dengan itu, dia definisi ya. Dia adalah maksimum karena cuman terbatas himpunannya berhingga bukan terbatas, karena himpunannya berhingga cuma 2 saja, M1 dengan si Y. Misal kita definisikan M itu sebagai maksimum dari M1 dan mutlak Y, atau biar lebih gaya supremumnya lah, sehingga kita peroleh si XN YN dikurangi XY itu, kalau ini kurang dari epsilon masa depan cerah ini pokoknya ya, karena kan ini perkalian X dengan Y, dia kurang dari sama dengan M dikali YN dikurangi Y
ditambah M dikali XN dikurangi X. Kenapa demikian? Karena kalau M itu adalah supremum dari M1 dan Y, pasti si M itu lebih besar, sama dengan mutlak Y. Pasti si M itu lebih besar, sama dengan si mutlak dari XN. Nah, dari sini kita peroleh, karena XY itu konvergen, maka artinya kalau XY konvergen, untuk setiap epsilon positif terdapat K1, K2 sama-sama bilangan asli dan belum tentu mereka sama. Sedemikian sehingga jika kita kopikan dari atas ya, kita kopikan saja dari yang di sini, cuma nanti ada sedikit perubahan. Jadi yang di sini ini karena X limitnya X, yang di sini karena Y limitnya Y, cuman ada yang harus kita ubah. Yang kita ubah adalah ini. Untuk setiap epsilon positif terdapat K bilangan hasil, sedemikian sehingga untuk N lebih besar dari K1, maka si XN dikurangi X itu kurang dari siapa ini? Epsilon per 2M. Kenapa begitu? M-nya bilangan real positif, dikali 2 tetap positif, epsilonnya positif, dibagi dengan sesuatu yang positif tetap positif. Jadi menurut yang sebelumnya saya jelaskan, kalau ini adalah bilangan positif, harus ketemu K1 yang memenuhi ini, karena limit dari X adalah X kecil kok. Begitu juga dengan si Y, maka dia kurang dari epsilon per 2 dikali M juga. Terus ya mungkin bisa ditebak ya, kita ambil saja K itu adalah supremum dari K1, K2. Nggak usah saya jelaskan, karena sudah dijelaskan tadi ya. Kalau ini saya ganti dengan K, ini masih tetap berlaku. Kalau ini saya ganti dengan K, ini masih tetap berlaku. Maka kalau kita ambil K-nya adalah ini titik 2 sama dengan, kita definisikan K itu adalah supremum dari K1, K2, maka untuk N lebih besar dari K, apa yang kita peroleh? Kita peroleh IXN YN dikurangi XY itu pasti kurang dari M dikali YN dikurangi Y, dari atas ini loh saya tulis ulang, ditambah M dikali XN dikurangi X, padahal tadi sudah kita tunjukkan di sini dan di situ dia kurang dari epsilon per 2 kali M, ini ditambah M dikali epsilon per 2M. Kalau mereka saya tambahkan adalah epsilon. Jadi untuk setiap epsilon positif terdapat K bilangan asli, sedemikian sehingga untuk N lebih besar dari K berlaku mutlak dari XN dikali YN dikurangi XY kurang dari epsilon. Artinya apa? XY yaitu XN YN itu konvergen ke XY. Nah, itu untuk perkalian. Agak mirip dengan penjumlahan, cuman modifikasi kondisi epsilonnya yang kita bedakan. Nah, kalau untuk membuktikan apalagi ini, kalau membuktikan selanjutnya apa, ini sudah, ini analog, ini sudah, yang ini gimana cara membuktikan C kali X? Ya kita buktikan dengan cara yang sama seperti kita membuktikan limitnya X dikali Y ya. Jadi kita ambil saja Y-nya itu adalah C, Y itu adalah barisan yang isinya C, 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 dan seterusnya. Jadi Y itu adalah barisan C begini. Kalau kita ambil itu, kita masukkan ke sini, ya sudah membuktikan bahwa limit dari Cx adalah C dikali X, X-nya X kecil. Oke, ini agak khusus ini. Wah, pas ya.
Perhitungan saya tepat berarti ya.